Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas variasi-variasi soal, baik itu dari pokok bahasan energi kinetik ataupun energi potensial. Mari langsung kita lihat saja contoh soal berikut ini. Sebuah benda didorong pada suatu permukaan tanpa gesekan. Benda melaju dengan kelajuan 1,5 meter per sekon. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa kelajuannya itu V sama dengan 1,5 meter per sekon. Ya. Dan energi kinetiknya berarti itu adalah EK yang sama dengan 45 Joule. Yang ditanya adalah tentukanlah massa benda itu. Berarti yang ditanya adalah massa itu M. Nah, harus mahir untuk menganalisis soal dan mengubahnya dalam bentuk diketahui seperti ini, ya. Kemudian langsung saja kita jawab. Persamaan untuk energi kinetik itu adalah setengah kali M kali V pangkat 2. Nah, dalam soal ini yang diketahui energi kinetiknya ada di sini. Berarti kita tulis saja di sini 45 sama dengan setengah, M-nya tidak diketahui dan V-nya 1,5 ya. 1,5 itu kita ubah saja nak ya, kita 3/2 sama itu ya. Baru kita kuadratkan. Ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam berhitung nantinya. Di sini satuannya saya tidak ikutkan supaya tidak membingungkan kalian nanti, tidak bisa membedakan antara besaran M dan satuan meter nantinya ya. Oke, langsung saja kita kerjakan, kita kuadratkan dulu terlebih dahulu. Berarti dari sini 45 sama dengan setengah kali M. Nah, ini dikuadratkan 9/4. Oke. Iya. Setelah itu ini kita kalikan lagi ya. 45 sama dengan kita kalikan 9/8 kali M. Nah, setelah dapat seperti ini saya kalikan lawannya 8/9 supaya 9/8-nya habis. Kalau di ruas kanan saya kalikan 8/9, di sini juga harus saya kalikan 8/9. Tujuannya apa? Kenapa harus 8/9? Karena di sini 9/8. Kalau seandainya di sini 3/4, di sini saya bikin kali 4/3. Jadi disesuaikan dengan apa yang mau kita hilangkan di sini nak ya. Nah, sehingga ini kan 9 kali 8 72. 8 kali 9 juga 72. Berarti 72 bagi 72 ya 1 habis. Jadi tujuan kita tercapai. Di sini bisa mati. Ini juga mati. Berarti tinggal M. Sehingga M-nya sama dengan ini bisa kita coret juga nak ya. Ini kita coret ke sini 45 bagi 9 itu 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 40. Satuannya kilogram. Gampang bukan? Nah, langsung kita lanjut soal yang kedua. Nah, mari kita lihat soal yang kedua. Sebuah peluru bermassa 20 gram. Berarti dalam soal ini kita dapat ketahui bahwa massanya 20 gram. Ini sama dengan 20 bagi 1000. Satuannya menjadi kilogram. Jangan lupa langsung diubah ke kilogram nak ya. Nah, ini kita sederhanakan. Nolnya bisa mati. Dibagi 2, 1. Dibagi 2 ini 50. Satuannya menjadi kilogram. Oke, kemudian ditembakkan dengan energi kinetik 2500. Berarti di sini energi kinetiknya sama dengan 2500 Joule. Yang ditanya adalah ya, berapakah kelajuan atau kecepatan peluru tersebut?
Nah, langsung saja kita jawab sama seperti soal-soal sebelumnya. Energi kinetik itu punya persamaan setengah kali M kali V pangkat 2. Jadi kita masukkan nilai yang diketahui di dalam soal. Energi kinetiknya tadi adalah 2500. Ini setengah, M-nya 1/50 kg kali V pangkat 2. Bisa enak ya? Selanjutnya 2500 sama dengan di sini jadi 1/100 kali V pangkat 2. Nah, sama seperti soal yang tadi, di sini yang mau kita hilangkan adalah 1/100. Jadi saya kalikanlah di sini, nak, 100/1. Ya, karena di sini 1/100. Di sini juga harus saya kalikan 100/1. Ya. Nah, baru ini bisa mati. Sehingga hasilnya sama dengan V kuadrat sama dengan 2500 kali 100. Nolnya jadi 4 ya. Jadi 250.000. Sehingga ya, V itu sama dengan akar 250.000 yang sama dengan 500. Satuannya meter per sekon. Gampang bukan? Oke, langsung kita lihat soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini kita lihat ya. Benda A dan B masanya sama ya, masanya sama. Perhatikan cara membuatnya ya, masanya sama katanya. Berarti di sini ada benda A dan ada benda B. Katanya masanya sama. Jadi tapi kita tidak tahu berapa nilainya ya. Berarti kita misalkan saja M. Kalau massa di A itu M, berarti massa B juga M karena katanya sama. Oke. Kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Berarti di sini V si A 2, V si B itu 4. Oke, yang berikutnya tentukanlah perbandingan energi kinetiknya. Berarti yang ditanya adalah perbandingannya ya, nak ya. Berarti EKA banding EKB. Nah, di dalam penyelesaian soal perbandingan langsung saja kita aplikasikan yang sudah kita pelajari dalam pelajaran matematik ya. Langsung saja kita bandingkan EKA banding EKB. Persamaannya masih sama, nak ya. Kita buat setengah MA kali VA dikuadratkan. Nah, di sini juga sama, setengah MB kali VB dikuadratkan. Ya. Nah, di sini setengahnya bisa habis. Nah, jadi kita masukkan berarti EKA banding EKB itu sama dengan MA-nya tadi M, VA-nya yang mau kita cari, MA VA-nya tadi 2, jangan lupa dikuadratkan. Di sini MB-nya juga M, VB-nya 4. Bisa enak ya? Nah, selanjutnya berarti M-nya bisa mati lagi karena nilainya sama. 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Ya. EKA banding EKB. Sehingga hasil akhirnya adalah EKA banding EKB itu sama dengan 1/4. Ya, sama-sama dibagi 4. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi perbandingan EKA banding EKB sama dengan 1/4. Oke, nah itulah dia variasi soal di energi kinetik. Sekarang kita lanjutkan untuk energi potensial. Variasi soal pada energi potensial
dapat kita lihat dengan contoh-contoh berikut ini. Perhatikan ya cara mengerjakannya. Sebuah benda 2 kg. Nah, berarti kita bikin. Diketahui di sini masanya 2 kg. Ya. Memiliki energi potensial, berarti EP sama dengan 2 Joule. Ketinggiannya berapa? Kalau gravitasinya 10. Oke, nah, berarti yang ditanya di sini adalah ketinggian benda atau H. Langsung saja kita jawab sesuai dengan persamaan yang ada. Energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Nah, energi potensialnya diketahui 2 sama dengan M-nya juga 2, gravitasi 10 dan H yang ditanya. Berarti di sini 2 sama dengan 20 kali H. Nah, jadi di sini 20 yang mau kita hilangkan ya. 20 yang mau kita hilangkan. Jadi cara mengerjakannya sama seperti tadi. 20 kali H berarti kita hilangkan dengan membagi. Dibagi berapa? Dibagilah dengan 20. Kenapa harus bagi 20? Karena 20 yang mau kita hilangkan. Kalau di ruas kanan kita bagi 20, maka di ruas kiri juga dibagi 20 ya. Sehingga 20-nya bisa mati. H sama dengan 1/10 atau 1/10 itu 0,1. Satuannya meter. Oke, gampang bukan? Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini seperti ini cara mengerjakannya ya. Perhatikan. Sebuah benda berada dalam rak lemari yang tingginya. Perhatikan enak ya. Di sini diketahui tingginya H sama dengan 2 meter. Energi potensialnya 10 Joule. Ya. Nah, kemudian energinya diturunkan. Ya. Ketinggiannya diturunkan, berarti ada 2 keadaan. Jadi saya buat saja di sini keadaan pertama H1, energi potensial pertama pada keadaan pertama, ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang ditanya di sini adalah berapakah energi potensialnya, berarti EP yang kedua ketika ketinggiannya diturunkan menjadi 1 meter. Paham ya nak ya? Jadi sudah 2 perlakuan ini. Ada perlakuan mula-mula dan ada perlakuan kedua. Ya. Nah, jadi cara mengerjakannya bisa kita gunakan dengan 2 teknik. Tergantung kalian nyamannya mengerjakannya di yang mana. Perhatikan. Nah, untuk mencari EP kan kita perlu M kali G kali H. Jadi ini kan bendanya sama. Cuman ketinggiannya aja yang kita variasikan ya. Nah, karena bendanya yang sama. Berarti kita buat seperti ini. Perhatikan ya. EP1 sama dengan M1 kali G kali H1. Kenapa G-nya saya tak buat 1? Karena gravitasinya masih sama-sama di bumi ya. Berarti EP-nya tadi 10 Joule sama dengan M1 gravitasi 10 nilainya ya. Dan H itu 2. Berarti 10 sama dengan M1 kali 20. Nah, di sini 20-nya yang mau kita hilangkan ya nak ya. Berarti M1 kali 20 per 20 itu sama dengan 10 per 20. Nah, jadi diingat itu ya. Kita bagi 20 di kanan, di kiri juga harus sama. Ini kita matikan sehingga M1-nya sama dengan setengah. Nah, kemudian mari kita lihat untuk EP2 M-nya kan sama. Berarti M2 kali G kali H2. Nah, M2-nya sudah kita dapatkan yaitu setengah.
Karena M1 sama dengan M2. Gravitasinya 10, H2-nya yang kita cari ini 1 meter. Ya, berarti jawabannya setengah kali 10 itu 5, 5 kali 1, 5. Berarti jawabannya adalah 5 Joule. Atau shortcutnya, tanpa menghitung nilai M, kita juga bisa kerjakan ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Kita buat dengan menggunakan teknik perbandingan. Berarti EP2 banding EP1 sama dengan M2 kali G kali H2 per M1 kali G kali H1. Nah, di sini M-nya sama. G-nya juga sama. Bisa mati. Berarti EP2 per EP1-nya tadi 10 Joule. Sama dengan H2-nya 1, H1-nya 2. Ya. Ini H2-nya 1, H1-nya 2, ya. Jadi kita bikin sini 2. Kita kalikan silang berarti 2 EP2 sama dengan 10 Joule. Berarti EP2 sama dengan 10 per 2 Joule. Ya, berarti EP2-nya 5 Joule. Nah, sama saja hasilnya nak ya, tergantung kalian nyamannya di mana. Nah, mari kita lihat soal yang terakhir untuk energi potensial. Oke, mari kita lihat soal berikut ini. Diketahui percepatan gravitasi di bumi 6 kali percepatan gravitasi bulan. Nah, perhatikan nak ya. Nah, di sini sudah pakai perbandingan juga karena kita membandingkan dua keadaan ya, dua keadaan. Perhatikan. Kalau kita misalkan gravitasi di sini kan ada gravitasi bulan dan ada gravitasi bumi. Ya. Nah, katanya gravitasi di bumi 6 kali gravitasi bulan. Jadi kalau di bulan itu kita misalkan G, berarti di bumi itu 6 kali G. Bisa enak ya, bisa dipahami maksud kalimatnya ini. Gravitasi di bumi dan di bulan. Jadi bikin begini supaya gampang. Kalau di bulan itu G, berarti di bumi itu 6 kali G. Ya, karena dibilangnya 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Bisa enak ya? Oke. Jadi sekarang katanya gini, berapakah perbandingan ya? Yang ditanya di sini adalah berapakah perbandingan energi potensial di bulan dan di bumi ketika massa dan ketinggiannya sama. Ya, berarti M dan H-nya sama. Berarti kita buat H bulan sama dengan H, H bumi juga H. M di bulan M, M di bumi juga M. Bisa enak ya? Nah, langsung saja kita jawab dengan menggunakan perbandingan. Berarti EP bulan banding EP bumi itu sama dengan MGH. Di sini bulan banding MGH. Bumi. Ya, sehingga masukkan nilainya. M di bulan tadi M, G di bulan G, kita misalkan H di bulan H, M di bumi M, G di bumi itu 6G, H di bumi H. Ya. Nah, hati-hati di dalam memasukkan nilainya. Di sini M-nya mati, G-nya mati, H-nya juga mati. Sehingga EP bulan banding EP bumi itu sama dengan 1:6. Ya. Gampang bukan? Jadi kesimpulan akhirnya adalah energi
potensial bulan banding energi potensial bumi itu sama dengan 1:6. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya bagian-bagian ini, dan langsung saja kita berikan nanti contoh soal atau soal latihan untuk kalian kerjakan. Ulang-ulang video ini untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Terima kasih.